Halo, selamat siang pemirsa. Kami kembali di layar kaca Anda untuk menyampaikan informasi penting yang terjadi di tanah air. Dalam 10 menit ke depan, Metro TV akan menemani Anda dengan laporan aktual dan terpercaya. Bersama saya, Marsha Diandra Zero Salsabila. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia pendidikan. Kematian siswa sekolah dasar di Ngada Timur, Nusa Tenggara Timur ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan nasional. Peristiwa ini menunjukkan masih tidak meratanya akses dan perlindungan anak dalam sistem pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah mengaku kejadian ini sebagai tamparan serius yang harus segera dibenahi. Di balik seragam sekolah terdapat cerita tentang kekurangan. Seorang anak sekolah dasar di usia 10 tahun yang hanya tinggal bersama neneknya ditemukan tak bernyawa diduga mengarah pada tindakan bunuh diri pada Kamis 29 Januari 2026. Dari sepucuk surat yang ditinggalkan, dirinya terpaksa melakukan bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan buku dan pena untuk keperluan sekolah. Ini merupakan potret kemiskinan yang masih tinggi dan pendidikan yang belum rata di Indonesia. Di daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaku peristiwa ini sebagai kegagalan bersama. Gubernur Nusa Tenggara Timur menilai kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi masalah utama yang belum tertangani secara menyeluruh. Pemerintah yang sudah diberikan dalam berbagai cara ini, dan saat ini di peristiwa ini kemudian masih ada yang meninggal dengan kejadian semacam ini, itu masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita sempurnakan terus-menerus untuk menangani orang miskin di NTT dan saya pikir di negeri ini. Keluarga miskin di NTT memang tidak sedikit, seperti keluarga YBR ini dan keluarga di NTT cukup banyak. Saya pikir di Republik ini juga cukup banyak. Dan peristiwa ini tentu kita mesti memperbaiki cara kita secara bersama-sama mengurus orang miskin di NTT dan di Indonesia. Saya tidak malu mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT dan Ngada sampai tingkat desa kami gagal. Itu harus kami katakan terus terang. Belum perlu peranata pendidikan gagal, peranata sosial gagal, agama gagal, adat gagal. Dari peristiwa yang terjadi, akademisi menilai kasus ini sebagai tanda rapuhnya kondisi psikologis anak-anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan sosial ekonomi. Anak dinilai tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan beban yang mereka rasakan. Bahwa dunia kehidupan anak-anak kita, khususnya secara emosional, sedang rapuh. Di fase-fase akhir hidupnya barangkali anak merasa menanggung beban yang sedang. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan masalah sosial dan ekonomi yang membebani anak-anak. Menurut pemerintah, kasus seperti kekurangan alat tulis atau beban utang tidak boleh berujung pada tragedi kemanusiaan. Dan juga kepada masyarakat untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak perlu terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Peristiwa ini seolah menjadi peringatan keras bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dari infrastruktur, namun juga dari perhatian sosial dan psikologis anak. Pemerintah didesak untuk memperkuat peran sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam menjaga keselamatan dan masa depan generasi muda.
Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Dan demikianlah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Marsha Adiandra Zarosal Sadila, mewakili seluruh kru dan rekan yang bertugas. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.